Yang pertama dibawakan oleh Bapak Yusriandi Yusrin mengenai peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Isi dalam ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, foto, electronic data integer atau ED, suara elektronik atau electronic mail, telegram, teletext, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses atau simbol yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. UIT itu juga memuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Perbuatan yang dilarang termuat dalam pasal 27 sampai 37. Sedangkan ketentuan pidana pada pasal 42 sampai 52. Pidana dapat berupa penjara. Materi yang kedua dibawakan oleh Dr. Susetya Herewati ST MSI tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual, anti kekerasan dan anti perundungan. Mengutip dari kata-kata Bung Karno, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangat bahaya. Menurut Undang-Undang Kepemudaan yang dimaksud generasi muda adalah mereka yang berumur sampai 30 tahun. Lebih tepatnya adalah para pelajar, bahkan mahasiswa yang berusia 16 sampai 30 tahun. Orang yang berilmu dan tidak berilmu pasti berbeda cara berpikir dan perbuatannya. Muda-mudi merupakan bagian dari masyarakat yang merupakan kelompok penting yang ada di Indonesia. Materi yang ketiga yaitu tentang penguatan karakter mahasiswa yang dibawakan oleh Prof. Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA. Di hari kedua PKKMB Universitas Lampung, di sini pemateri pertama yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung yang membawakan materi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Indonesia tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang pertama yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Keempat, penetapan keutuhan nasional dan tata kelola pemerintahan. Yang kedua, materinya adalah kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Yang dibawakan oleh Bapak Dr. Madi Hartono, MP. Yang pertama yaitu lingkungan hidup. Kedua, alam. Yang ketiga, lingkungan buatan. Keempat, lingkungan sosial. Kampus sehat adalah gerakan hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi dan gerak ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Materi yang keempat dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Nurwahidin MSI. Materinya tentang etika dan norma mahasiswa. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan, menjadi manusia ideal di era 4.0 kini. 4 tipe karakter mahasiswa di kuliah. 1. Studi oriented, suka belajar, kurang bergaul, sangat berprestasi. Kedua, organization oriented, berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik. Ketiga, tipe 1 dan 2, sangat campuran, sangat aktif. Keempat, hanya suka bermain. Mahasiswa terburuk, kuliah dianggap santai. Materi keempat dibawakan oleh Bapak Hartono SSOS MA. Materi yang dibawakan adalah perguruan tinggi di era 4.0. ICT Strategi Unila. 1. Digital Connection, 2. Digital Infrastructure, 3. Integrated Application, 4. Teknologi to Creative Value, 5. Teknologi for Activation. Apa saja tantangan dunia pendidikan selama pandemi COVID-19 terutama di perguruan tinggi? 1. Pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19. 2. Pembelajaran yang dilakukan secara virtual. 3. Pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar. Dan materi yang terakhir yaitu tentang pengenalan UKM yang ada di Universitas Lampung. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Zulfa Putri, NPM 2213031061, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya mau menjelaskan tentang resum PKKMB FKIP Unila tahun 2022. Materi yang pertama dibawakan oleh Prof. Dr. Patuan Raja MPD mengenai pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi dosen. Yang kedua, bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai sesuatu lain. Ketiga, tentang plagiarisme atau penjiplakan. Plagiarisme adalah sama seperti pencurian ketika melaksanakan tugas-tugas dan kita menulis dan kalimat isi kita mengambil kata orang lain atau menjiplak, itu sama saja pencurian. Jika tidak sengaja, itu tidak dianggap sebagai penjiplakan. Materi yang kedua dibawakan oleh Dr. Rizwandi MPD tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik dan kerjasama. Yang pertama yaitu analisis mahasiswa, yang kedua berkaitan dengan literasi 4.0, yang ketiga tentang pengembangan iptek dan inovasi, yang terakhir yaitu kuliah itu investasi masa depan. Tujuan kita untuk kuliah adalah untuk bangsa dan negara kita tercinta dan untuk kedua orang tua. Pada sisi yang lain, 40 juta pengangguran di Indonesia ini dikarenakan orang-orang yang terlalu teoritis. Materi yang ketiga dibawakan oleh Dr. Andes Supriyadi MPD tentang fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Yang pertama yaitu fasilitas. Di Unila sangat banyak menyediakan fasilitas untuk menunjang pembelajaran mahasiswanya. Lalu di Unila juga menyediakan tempat khusus tunanetra, tunarungu, dan yang memiliki keterbatasan khusus. Dan kata Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD, beliau mengatakan jika kuliah di FKIP nanti bekerjanya memiliki gaji yang double. Dan yang terakhir yaitu beliau mengatakan di semester 3 dan semester 5 di Unila dapat mengajukan UKT kembali jika memiliki alasan tertentu. Dan materi yang terakhir dibawakan oleh Dr. Rizwanti Rini MPD tentang tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Di sini yang pertama beliau mengatakan, kita sebagai mahasiswa jangan sampai menjadi yang namanya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Yang kedua, beliau mengatakan berprestasilah dan berkaryalah. Mahasiswa FKIP itu sangat luar biasa. Tunjukkan prestasimu untuk FKIP, kata beliau. Dan beliau mengatakan bagian mahasiswa yang berhasil menorehkan prestasi tingkat nasional maupun internasional akan dilakukan pendataan dan pengusulan penghargaan ke Rektorat Unila. Di sini banyak sekali ya prestasi yang sudah ditorehkan oleh FKIP. Dan yang terakhir beliau mengatakan surat pendamping ijazah SKPI itu adalah transkrip untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan soft skill kemahasiswaan dengan bahan kegiatan mahasiswa yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Prestasi SKP. Jadi di PKKMB Prodi kita di sini dijelaskan tentang mengenai pendidikan ekonomi, sertifikat akreditasi, dan masih banyak lagi. Jadi di bagian sini kita diperkenalkan dengan Kaprodi dari masa ke masa, misi PSPE, sebaran mata kuliah per semester. Selanjutnya kita melihat struktur organisasi dosen program studi pendidikan ekonomi. Dan prestasi-prestasi oleh pendidikan ekonomi.